Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sugoi. Buat yang belum tahu, sugoi itu kalau dalam bahasa Jepang artinya luar biasa. Semoga kamu yang nonton dimanapun kamu berada nih saat ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan luar biasa terus ya. Akhirnya nih guys, aku kembali lagi ngebuat video YouTube. Mungkin bisa dibilang hiatusnya jauh lebih panjang daripada podcast aku. Terima kasih banyak semuanya yang mungkin udah ikutin juga video-video aku sebelumnya di YouTube channel ini. Dan aku ada beberapa informasi ini. Tapi sebelum aku bakal infoin informasi-informasi penting terkait nanti YouTube channel Didit ini mau dibawa kemana. Iya. Aku pengen memperkenalkan ulang diri aku sendiri. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nanti akan dapat atau nonton video ini. Jadi salam kenal. Buat yang belum kenal, nama aku Didit. Aku nama lengkapnya sebenarnya Muhammad Dwi Wahyu. Tapi yap, nama panggilannya Didit sedikit nggak nyambung. Tapi aku percaya beberapa dari kalian juga yang nonton di sini punya nickname dan full name yang berbeda. Setuju nggak? Oke, kemudian sekarang aku adalah seorang dokter umum yang saat ini sementara melanjutkan S3 atau PhD ya di Niigata University Jepang, dan alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa penuh dari Max Scholarship ya, atau beasiswa dari pemerintah Jepang dengan skema University Recommendation. Nah, selain itu, saat ini aku juga terlibat nih dalam tim proyek penelitian yang meneliti tentang internet game addiction, depresi, stres, sampai tentang pola insecurity seseorang ya. Nah, jadi nanti aku akan banyak juga sedikit membagikan nih tips-tips ini di dalam YouTube channel ini. Insya Allah ya. Oke, sekarang kenapa teman-teman perlu subscribe channel ini? Ya, jadi buat yang sudah mungkin terima kasih banyak. Buat yang belum, silahkan subscribe atau at least nonton dulu ini sampai akhir. Karena sebentar, selain aku kasih informasi penting terkait nanti YouTube channel Didit ini mau akan kemana arahnya, aku bakal bagiin juga sebuah tips atau sedikit mengulik tentang people pleaser. Nah, buat kamu yang belum pernah dengar istilah ini, nonton sampai akhir. Karena ini bakal sangat bermanfaat buat kamu yang mungkin sekarang lagi sedikit struggle untuk selalu berusaha menyenangkan orang lain, tapi selalu berakhir overwhelmed, burnout, stres dengan diri kamu sendiri, dan semua kerjaan kamu jadi terbengkalai. Oke, sekarang kita masuk di informasi-informasi penting tentang bagaimana atau kedepannya YouTube channel aku ini akan membahas topik apa aja. Sebenarnya mungkin akan mirip-mirip sih dengan apa-apa yang udah aku bahas sebelumnya. Tapi secara garis besar, aku bakal coba bagi ke dalam 3 topik pembahasan utama. Biar nanti teman-teman bisa lebih ada gambaran nih, kenapa kalian harus terus subscribe channel aku ini. Yang pertama, aku insya Allah masih akan terus membahas tentang berbagai tips untuk kuliah ke luar negeri dengan beasiswa penuh. Khususnya buat teman-teman yang mau lanjut S2, S3, ke Jepang dengan beasiswa Max. Tapi mungkin ada yang lain-lain nanti akan aku bahas juga. So, bisa ikutin terus. Itu salah satu segmen utama yang pertama. Dan beberapa project juga aku udah jalankan. Kalian bisa ikutin juga. Mungkin beberapa teman-teman juga yang udah ikutin Instagram aku. Di situ ada beberapa project yang udah biasa aku lakukan. Mulai dari ada Dream Series, ada PhD Bootcamp. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada project yang cocok, silahkan kamu ikutin juga nanti di Instagram aku. Kemudian, yang kedua nih, secara garis besar. Nah ini. Jadi, kurang lebih bulan lalu sampai 2 bulan yang lalu, kurang lebih sekitar itu, aku ada kerjasama project ya, dalam sebuah project yang namanya World of Muslim Channel. Nah, mungkin ini udah ada yang nonton sebelumnya, atau mungkin bisa nebak-nebak kira-kira apa yang akan aku pengen bahas. Yes, benar sekali. Karena udah ada beberapa juga yang nge-reach out aku dan nanyain apakah ada kelanjutannya atau enggak, sambil bisa traveling keliling Jepang gitu. Insya Allah, nanti di YouTube channel aku ini, aku masih akan terus melanjutkan format vlogging sambil traveling, sambil aku bakal ngebagiin tips-tips untuk menjaga kesehatan mental. Yeay! Jadi buat yang udah nungguin dan ada juga beberapa request yang masuk, insya Allah nanti kamu bisa ikutin ya di YouTube channel aku ini. Nah, itu dia kabar baik yang kedua gitu. Dan semoga utang aku buat teman-teman yang nanyain udah kejawab nanti di video kali ini ya. Kemudian yang ketiga nih. Nah, ini yang menarik.
sebenarnya masih akan formatnya mirip dengan apa-apa yang udah aku bahas seperti yang tadi aku bilang di awal. Nah, yang ketiga ini aku akan ngebahas tentang yang namanya Neuroscience Behavior Hacks. Oke, jadi intinya bagaimana sih sebenarnya cara otak kita ini bekerja dan mengimplementasi atau mempengaruhi nih, mulai dari cara kita belajar atau aku sebutnya belajar cara belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bisa kenalin sampai bisa mengatasin mental blocks diri kita masing-masing. Kemudian nanti ada juga section yang gimana caranya kita bisa lebih produktif lagi atau mungkin nama lainnya productivity hacks ya. Tapi semuanya berakar juga dari bagaimana cara otak kita bekerja. Dan nanti berelasi dengan emosi kita, perilaku kita, ucapan kita, dan segala macamnya. Kemudian, yang terakhir, aku juga mulai akan memasukkan unsur-unsur bisnis dan lebih tepatnya mengajak teman-teman untuk memiliki entrepreneurship mindset. Nah, ini udah pernah aku bahas juga dalam project P2P course baru-baru ini. Alhamdulillah kemarin ada beberapa teman-teman udah 10 orang kurang lebih yang join juga. Dan secara total mungkin udah 30-an gitu yang ikut P2P course dengan batch offline sebelumnya dan online yang sebelumnya. Jadi nanti kamu juga bisa kepoin di akun Instagram aku secara pribadi yang Didit MDW atau yang 17 official. Disitulah info-info project tentang P2P course nanti ke depannya akan ada juga kalau misalnya kamu ngerasa cocok ya. Harapannya buat kamu nanti yang insya Allah akan terus mendapatkan konten di YouTube channel pribadi aku ini, kita bareng-bareng bisa menjadi versi terbaik diri kita masing-masing dengan cara terus bertumbuh, berprogres, berdampak bareng-bareng karena kita bisa. Itu ya teman-teman, sedikit perkenalan ulang, reintroduce ya gitu namanya, sama beberapa informasi penting terkait nanti YouTube channel Didit ini mau dibawa kemana. Dan sekarang aku bakal lunasin utang aku dikit aja. Karena aku nggak pengen meninggalkan kalian hanya dapat informasi biasa aja tapi nggak dapat sesuatu yang insightful. Insya Allah ya. Dan aku pengen ngebahas tentang people pleaser. Di sini ada yang baru pertama kali dengar istilah ini. Oke? Ada yang baru? Ada yang udah? Oke, buat yang baru, selamat. Karena kamu nggak sendirian. Cuman nggak sendiriannya ini adalah diri aku di 1 tahun yang lalu ya. Sekarang aku udah tahu karena aku akan bagiin. Jadi aku juga baru pertama kali dengar istilah people pleaser ini mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Di saat aku memasuki tahun kedua ya, kurang lebih PhD aku nih di Departemen Kedokteran Jiwa ya. Dan meneliti berbagai topik tadi yang udah aku mention di awal. Awalnya aku kira people pleaser ini apakah misalnya orang yang selalu minta tolong, minta tolong, minta tolong. Ternyata enggak guys. Jadi arti simpelnya, people pleaser ini adalah seseorang yang ingin berusaha menyenangkan semua orang. Sampai ya dicatat, sampai dirinya sendiri itu kayak overwhelmed, mungkin sampai mental burden juga, bahkan sampai burnout dan intinya kayak selalu diliputi rasa bersalah kalau nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena teman-teman harus ingat dan catat ini baik-baik ya. Aku udah pernah mention ini dalam carousel Instagram aku. Kalian bisa cek-cek di sana. Kadang-kadang aku juga bahas sedikit tulisan-tulisan kecil di thread Instagram pribadi aku. Buat kalian yang berminat bisa cek juga di sana. Ada beberapa tulisan-tulisan kecil aku yang aku bahas juga tentang mental health, tentang bagaimana peran jalur langit, peran berelasi dengan orang lain untuk bisa menjaga diri kita nih, termasuk mental health kita ataupun aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Jadi intinya, people pleaser atau misalnya menyenangkan semua orang itu adalah mission impossible. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang buat semua hal yang kita lakukan. Buat semua hal yang kita ucapkan. Mungkin akan ada yang setuju, ada yang nggak. Setuju nggak? Kayak gitu. Jadi itu sebuah fondasi, aku bilangnya mungkin mindset awal ya. Yang aku selalu bilang juga ke diri aku bahwa itu nggak mungkin atau nggak mungkin gitu loh untuk bisa menyenangkan semua orang. Tetapi kita sebagai manusia itu bisa belajar untuk gimana caranya memperlakukan diri kita dengan baik, begitupun orang lain. Jadi nggak semata-mata bahwa oke, setelah itu aku nggak pengen menyenangkan semua orang. Terus membenarkan bahwa kita mungkin nggak sengaja atau mungkin kata-kata kita jadinya ke orang lain kurang baik dan segala macam. Kita nggak melakukan yang seperti itu ya. Jadi kita bisa mengenalin dan pelan-pelan mengatasi gitu loh. People pleaser ini kadarnya mungkin yang tadinya tinggi banget, pelan-pelan diturunkan. Dan salah satu tips yang pengen aku bagikan, intinya
Yang paling pertama, yang paling utama dulu untuk bisa mengatasi people pleaser ini adalah teman-teman aware. Harus aware dulu, sadarin dulu, apakah memang kita ini belakangan ini atau selama ini justru adalah orang-orang yang people pleaser. Karena kalau kita nggak sadarin akan susah nanti untuk mencari apa langkah selanjutnya yang paling tepat. Kayak gitu ya. Kemudian, kalau misalnya teman-teman udah mulai aware gitu atau sadar, oh aku kayaknya people pleaser banget nih, mungkin saatnya kadarnya diturunkan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan teman-teman. Misalnya kalau buat aku sendiri, dengan cerita ke orang yang tepat atau mungkin melakukan journaling, itu sesuatu yang mungkin kalian akan bosan banget, tapi nggak apa-apa, aku nggak akan bosan intinya menyampaikan hal ini, karena buat aku secara pribadi, 2 poin utama ini salah satunya biasa dibilang yang paling merubah hidup aku lah, insya Allah. Jadi semoga kamu juga bisa terapin dan menemukan framework yang cocok gitu. Dan selanjutnya intinya, people pleaser ini teman-teman harus ingat, kalau dia adalah salah satu manifestasi dari sebuah bentuk insecurity. Dan kalau mau di breakdown lebih rinci lagi, insecurity ini ada pattern-patternnya. Karena bukan hanya sekedar kayak, oh ya, aku minder sama diri aku sendiri, jadi aku harus cari orang atau misalnya menyenangkan semua orang, mencari validasi ke orang lain dan segala macam. Tetapi, nanti insecurity pattern ini akan memiliki ibaratnya kayak 2 faktor yang teman-teman harus bisa kenalin gitu. Bagaimana teman-teman menilai atau memandang diri kalian sendiri dan kemudian ke orang lain. Dan untuk yang people pleaser ini, dia itu bisa dibilang memandang dirinya negatif gitu ya. Jadi bisa jadi ada semacam kayak self guilt juga, atau bisa dibilang selalu diliputi rasa bersalah, kayak minder juga dan segala macam. Apapun itu bisa dibilang kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian memandang orang lain positif. Jadi bisa jadi ketika people pleaser, makanya kenapa akhirnya kayak ingin berusaha menyenangkan orang lain, tapi akhirnya lupa gitu bahwa ada diri kita yang juga perlu diprioritaskan. Kayak gitu ya. Itu sedikit gambarannya teman-teman. Kalau kamu berminat, insya Allah nanti di bulan ini, 17 bareng aku nih dengan teman-teman tim aku juga akan mengadakan mental block series yang ketiga. Kemarin kita udah ngadain yang ngebahas tentang prokrastinasi juga salah satunya. Dan teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran yang lebih details lagi, dan aku bakal ngejelasin di sana gimana sih caranya kita lebih aware sama people pleaser ini. Kemudian langkah terbaik apa yang teman-teman masing-masing bisa ambil untuk mengontrol kadar people pleaser-nya ini biar nggak terlalu berlebihan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti kamu bisa cek di link yang ada di bawah buat informasi lebih lanjut ya. Kalau kamu berminat mau ikut mental block series-nya, I guess see you, insya Allah itu tanggalnya 14 Agustus. Jadi mungkin sekitar minggu depan, masih ada berapa harian lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu udah ngeliat video ini, jaraknya mungkin udah dekat banget. Semoga kamu bisa ikut dan bisa ketemu aku di sana dengan teman-teman yang lain juga. Overall itu dulu yang aku pengen sampaikan buat kalian semua. Semoga kamu dapat insight lagi dari video YouTube aku yang setelah sekian lama ini akhirnya bisa ada lagi ya teman-teman. Mohon doanya juga supaya aku bisa terus konsisten dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena sekarang alhamdulillah subscribernya tuh udah mau 5.000 orang. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya buat doa dan harapannya juga. Semoga kita semua bisa selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi. Sugoi!